Ya. Udah ya? Oke. Malah saya sekarang share-nya nggak kelihatan. Ya, saya terangkan aja dulu ya. Aduh, ya Allah. Ini sebentar. Saya kembalikan lagi. Malah materinya saya nggak ada kemana ini. Oke. Masih ini ya. Oke, balik lagi. Alhamdulillah. Tadi paham ya teman-teman yang tadi yin yang. Oke. Tadi sampai mana sih? Sini ya. Oke ya. Oke, yang terakhir adalah yin dan yang sama-sama defisiensi. Kalau ini sudah menjelang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kalau yang nah, ada juga yang memang ketika punten sekarang kita sambil membayangkan ya teman-teman. Kalau seseorang yang panas sangat panas, apa yang terjadi? Balik dingin ya, menggigil. Kayak gitu ya. Menggigil kayak gitu. Atau yang dingin banget, sangat dingin, malah tambah jadi balik panas. Misalnya contoh, kita kedinginan. Ya, kedinginan di suatu tempat. Tapi ketika kita mandi air dingin, apa yang terjadi? Dingin, mandi air dingin. Apa yang terjadi? Jadi hangat. Nah, seperti itu. Jadi dinamis ya. Dinamis betul. Ya. Oke. Terus kalau misalnya panas. Nih, panas. Panas yang sangat panas, apa yang terjadi? Ya kayak gitu. Jadi punten kalau ekspresi wajah saya sangat-sangat tidak relevan ya. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan terhadap perjalanan penyakit. Nanti kita bahas yin yang di fenomena organ ya atau perjalanan penyakit. Terutama di diagnosa. Baik, kalau nanti ada pertanyaan tidak di sini, nanti kita diskusinya di grup esok hari. Malam ini kita istirahat sudah belajar. Nah, kita masuk kepada penjelasan. Nah, di dalam yin terdapat yang terdapat yin. Di dalam yin terdapat yang. Ini di sini ya. Jadi begini teman-teman. Lihat lambang sebentar saya lihat dulu ini. Biar teman-teman paham. Nah, ini ya. Di dalam yin ada yang. Di dalam yang ada yin. Jadi satu sama lainnya saling mendukung gitu. Saling ada begini. Seorang wanita itu yin. Tapi di sisi lain dia memiliki sifat yang. Kenapa? Kenapa coba? Salah satunya adalah perempuan bisa multitasking lah. Bisa naik genteng lah, amun bocor kalau suaminya nggak ada misalnya. Bisa naik motor lah, berani lah. Dengan kebisaannya seorang perempuan. Nah, seorang laki-laki dia yang sifatnya adalah yang panas. Tapi ini 1%. Oke. Tapi nih, seorang laki-laki pun ada feminimnya. Apa coba? Ada bentuk kasih sayang, perhatian, kebayang kalau misalnya laki-laki itu tidak ada sifat yin-nya. Dia akan menjadi seseorang seperti robot lah intinya mah. Keras dan lain-lain gitu. Tetap ada naluri keperempuannya, ya. Oke. Jadi termasuk organ. Nanti ketika masuk prognosa atau masuk ke fenomena organ atau masuk pada materi yang lain, nanti saya akan singgung. Yin, itu di level 4 sih, tapi saya akan bahas sedikit ya. Yin, organ liver, nih, organ liver memiliki sifat yin dan yang. Oh, liver itu ada yin dan yang-nya. Oh, jantung juga ada yin dan yang-nya. Tapi jantung itu lebih ke yang ya.
Oh, lambung juga ada yin dan yang-nya. Tetap satu organ itu memiliki dua sifat. Walaupun pada kenyataannya sifatnya adalah organ itu sendiri. Kenapa ya Kang Denny? Ini sinyalnya ya Kang ya? Masuk ini. Oke, nah lihat di sini. Bagan di sini. Di sini teman-teman bisa melihat apa? Nah, itu. Yang dalam yang. Kita mulai dari proses matahari terbit. Matahari terbit jam berapa teman-teman? Jam 6 ya. Oke. Jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12 siang. Itu yang ada yang-nya. Oke. Nah, kita masuk ke jam 12 siang sampai karunya Kang Denny pernah. Kang Denny, sinyalnya ya Kang Denny ya. Siang hari itu ada yin dalam yang masuk ke sore. Oke, masuk ke sore. Nah, jadi antara yin dalam yang itu masuk ke jam 6 sore. Matahari mulai terbenam. Itu jam 6 sore. Nah, dari jam 6 sore sampai malam hari tengah malam itu yin dalam yin. Masuk lagi dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu yin dalam yin. Oke ya. Ini tadi konsep di dalam yin ada yin, di dalam yang ada yang. Baik. Kita teruskan. Nah, lihat ya. Yang itu ada siang, ada panas, ada cepat, ada terang, ada maskulin. Jadi nanti teman-teman kalau melihat wajah seseorang, wajahnya merah, itu mengindikasikan sifatnya adalah yang. Oke. Yin itu malam, dingin, lambat, gelap, feminim, itu yin. Jika nanti teman-teman ketemu dengan klien dengan wajahnya yang sendu, wajahnya yang pucat, berarti dia yin. Oke. Berarti dia yin. Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti bertemu dengan seseorang yang suaranya keras, nah seperti saya, suara saya keras, berarti saya yang. Oke. Tapi ada seseorang yang suaranya lembut, iya, assalamualaikum. Nah, itu berarti dia kondisi sifatnya yin. Oke. Kalau jalannya cepat, wah jalannya. Jadi ketika Anda melihat pasien datang kepada Anda atau seseorang melihat ke Anda, wah jalannya cepat, berarti dia kondisinya sifatnya yang. Tapi kalau ada yang jalannya pelan, laun, asal kelakon, berarti dia bersifat yin. Termasuk cara duduk. Cara duduk cepat, cara duduk lambat. Berbicara cepat, berbicara lambat. Nah, itu ya. Oke. Ini saya sudah tadi terangkan. Tidak mutlak juga. Jadi selalu fleksibel ya. Oke, nah ini. Tadi sudah ya, malam gelap bawah. Nah, gini. Tadi disampaikan sebelumnya oleh saya bahwa yin dan yang itu tidak menetap ya, selalu berubah. Berubah. Lihat gambar saya, lihat video saya, jangan lihat dulu PowerPoint ya. Jadi begini teman-teman, dalam anatomi tubuh manusia ya ada
ada anatomi manusia. Lihat di gambarnya, ada gambar, nanti lihat ke saya lagi, lihat gambarnya. Depan itu yin, ya, belakang itu yang. Yang kena sinar matahari itu punggung kan kalau itu tuh kena sinar matahari. Oke. Tapi itu tidak mutlak. Kita lihat juga dalam satu posisi. Ini wajah ini bisa terbagi dua menjadi yin dan yang juga. Dari sini ke sini bisa. Dari tangan ini, tangan saya ini bagian ini bagian yang. Ya. Tangan saya yang di luar ini yang terkena sinar matahari ini yang. Oke. Yang di dalam ini yin. Kaki pun sama. Kaki bagian luar yang terkena sinar matahari itu yang. Hati-hati kebalik. Kalau pas pelajaran akupressure sering kebalik. Mana yin yang pas ujian lupa. Gitu. Yang di dalam itu yin. Ya. Biasanya kalau ujian tidak latihan, ketika saya bilang, mana meridian yin? Mana meridian yang? Heng langsung, mana ya? Ya. Jadi pokoknya yang terkena matahari pinggir. Sisi pinggir itu apa tadi? Yang. Yang di dalam itu yin. Dada ini dari perut ke sini ini yin. Makanya ketika teman-teman pembekam, Teh Lilis boleh enggak membekam depan, lihat kondisinya. Jika dia kondisinya yin, sama sekali tidak boleh dibekam di bagian depan. Cukup belakang saja. Ya. Teh Lilis, kalau misalnya orangnya kondisinya yin gimana? Di depan di moksa. Nanti kita belajar moksa. Ya. Oke. Terus langkah-langkah selanjutnya kalau misalnya kita bisa mengetahui orang ini yin dan yang dari mana, nanti belajar di diagnosa lidah. Karena lidah itu saya selalu kalau mendiagnosa itu orang tuh lihat lidahnya, lihat tapi tidak pakai senter dan tidak pakai lampu malam hari seperti ini. Jadi harus sinar matahari ya, siang maksud saya tuh harus siang. Oke. Paham ya sampai sini ya? Berapa menit lagi ini? Sebentar lagi. Baik, kita lihat yang slide selanjutnya. Nah, ini. Di sini kita lihat, saya perkecil dulu. Nah, organ. Organ terdiri dari organ tadi yang saya sampaikan tadi, organ zang. Organ zang itu tadi apa? Menyimpan ya, menyimpan. Terus menyimpan nutrisi dan energi vital. Terus organ food dia menyalurkan. Nah, apa saja organnya? Ini harus hafal di dalam kepala ya, jangan di luar kepala. Soalnya ketika saya tanya, heng langsung. Karena di luar kepala. Oke. Nah, di sini nih, organ, zang. LR. LR itu apa? Liver. Oke. LR ini liver. HT ini jantung. SP ini limpa. LU ini paru-paru. Ya, KI ini ginjal, PC ini perikardium. Nah, di sini ada bukan organ, ada organ apa sih namanya ya? Yang tidak ada di Cina ini, di TCM ini. Organ apa coba? Pankreas. Pankreas di ilmu TCM ini tidak ada. Pankreas di TCM disebutnya di organ limpa. Jadi teman-teman kalau mendiagnosa orang diabetes tidak di pankreasnya, tapi di organ limpa. Nah ya, jadi kalau misalnya ada nanti, ini diabetesnya kemana nih di organ terapinya. Jadi kalau saya nerapi orang diabetes itu meridian limpanya sama organ limpanya.
ya, yang saya terapi itu, baik akupuntur maupun akupressure. Oke, terus Fu, organ berongga. Kita bayangkan ada tadi organ Zhang itu padat, daging, tidak ada celah. Ada sih celah ya, pori-pori lah intinya. Tapi organ Fu itu dia berongga, lorong, memanjang. Bayangkan seperti itu. Ya, gallbladder. Gallbladder itu apa? Kandung empedu. Kantung empedu. Kandung empedu kan kecil ya. Dia berongga. Diisinya adalah cairan-cairan empedu. Ya. Terus SI, small intense. Ya, usus halus. Dia menyerap makanan tadi kan, nutrisi. ST. Nih, ST itu stomach atau lambung. Ya, lambung. Terus LI. LI itu usus besar. Oke. Terus hati-hati teman-teman suka ketukar ketika pijat antara LI dengan LU. Ya. Ketika saya nguji itu selalu ketukar LI dengan LU. Ya, LU itu paru-paru, lung. Lung ditulisnya. LU. LI itu large intestine. Jadi usus besar. BL, bladder. Kandung kemih. Ya, kandung kemih. PE. Nah, disinilah keistimewaan pengobatan klasik. Kalau di pengobatan modern tidak mengenal itu namanya TE atau TE naon gitu ya. Three energizer. Artinya adalah 3 ruang. Jadi TE ini adalah yang mengontrol sirkulasi cairan, yang mengontrol sirkulasi energi, yang mengontrol sirkulasi makanan. Orang-orang yang terjadi stagnasi, ingat ya, apa stagnasi tadi? Sumbatan-sumbatan. Maka yang harus diterapi selain selain SP dan LR, TE-nya harus disertakan. Saya ulangi lagi ya. Apapun stagnasi, misalnya ada pembengkakan, ada bengkak sana bengkak sini ya, atau dingin di atas atau dingin di bawah, nggak sama gitu. Berarti itu ada stagnasi. Atau di lidahnya ungu. Di balik lidahnya ini nih, lihat ya teman-teman. Di balik lidah. Nah, di sininya ungu berarti itu ada stagnasi. Berarti ada 3 organ yang bertanggung jawab untuk melancarkan itu. Liver, terus SP, limpa, dan yang ketiga adanya TE. Jadi kalau misalnya ada pasien yang bengkak kaki, terus bengkak muka, bengkak bengkak atau ada yang benjolan, kanker, tumor dan lain-lain, itu stagnasi. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada yang disebut juga organ istimewa. Ada yang disebut juga organ istimewa. Apa itu organ istimewa? Disebut di sini uterus, yaitu kandungan. Kandungan ya, objin. Itu nanti ada khusus nanti di level 4. Kasus-kasus ibu-ibu, bapak-bapak, itu nanti di level 4, tidak di level 2. Level 2 hanya sebagai kita relaksasi saja, imunitas aja di level 2. Uterus, sumsum tulang. Nah, nanti ada organ titik-titik yang bertanggung jawab terhadap sumsum tulang. Apa sih fungsinya sumsum tulang? Oke, PR. Nanti jawab di grup. Apa fungsi sumsum tulang? Salah satu saya mendiagnosa sumsum tulang dari lidah. Belakang lidah sini.
Jika seseorang yang berhubungan dengan sumsum tulangnya bermasalah, berarti imunitasnya. Ini saya kasih bocoran aja sedikit ya. Ada masalah dengan sumsum tulang, berarti imunitasnya, imun. Banyak orang yang, ada beberapa orang yang bermasalah dengan imunitas, maukah autoimun, ataukah cancer, atau apapun itu ada di hubungan dengan sumsum tulang. Jadi fokus di sumsum tulang. Oke, ya catat di situ ya. Sekarang otak. Otak adalah salah satu organ paling banyak sumsumnya. Jadi sumsum tulang hubungannya dengan otak. Nggak bisa dipisahkan. Ya, sumsum tulang. Sumsum yang paling, lautan sumsum itu otak. Terbayang ya otak seperti apa? Anda suka ke rumah makan Padang? Ke rumah makan Padang itu banyak ada makanan otak, nah itu sumsum, lautan sumsum. Pembuluh darah yaitu tadi nanti ada pembuluh, itu di biologi ya, ada pembuluh darah, vena, arteri, kapiler ya. Terus peredaran darahnya, peredaran darah pendek, peredaran darah panjang itu nanti di pembuluh darah. Oke. Masuk ke nah ini saya sudah diterangkan tadi ya. Oke, paling nanti di Ini prognos. lewat ya 40 menit. Iya ya, alhamdulillah. Luar biasa tidak di-stop. Biasanya suka ada perintah. Alhamdulillah. Teman-teman silakan apa namanya? Dicatat ini karena ini di sini tidak ada. Saya kesimpulannya ya. Oke. Dalam keadaan normal ya, pertentangan antara yin dan yang tetap memelihara adanya keseimbangan. Ya, keseimbangan atau keseimbangan yang harmonis antara yin dan yang itu sendiri ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendiagnosa harus dilihat apakah dia ekses apa yin. Oke, ini ada di sini disebut, sebentar saya buka dulu ya. Di sini saya lewat aja, nanti ini kalau teman-teman mau pesan bukunya insya Allah ada, bisa pesan tapi berbentuk e-book. Saya sudah susun. Kita lewat saja di sini. Nah, ini yang harus dipahami sama teman-teman. Teori yin untuk diagnosa. Silakan dicatat ya. Penerapan yin dalam tubuh manusia. Ada 4 cara pemeriksaan. Nanti ini di terakhir saya terangkan 4 cara pemeriksaan. Wang Wen Wun Cie. Non, ya. Terus 8 dasar diagnosa. Ya, Wang itu apa, Wen itu apa, Wun itu apa, Cie itu apa. Terus ada yang yin dan yang, ada si dan se, ada piao dan li, ada han dan re. Ya, ada yin dan yang, ada si dan se, ada piao dan piao li dan han re. Oke, saya terangkan. Nah, ini silakan dicatat di buku sebelum punya buku silakan ini dicatat. Piao itu dia luar organ. Re itu kondisi, bukan sifat ya. Kondisi panas, re. Suhu tubuh itu panas, suhu tubuh. Makan panas itu re. Se itu ekses, berarti dari nadi, nadinya berlebihan. Itu nanti kita belajar nadi. Nah, ini tergolong dari yang. Li itu dalam, berarti penyakitnya sudah masuk ke organ. Kalau nanti saya menerangkan PPL dan PPD, penyakit dari luar dan penyakit dari dalam, nah, li ini biasanya kebanyakannya sudah masuk ke prognosa yang serius. Organnya apa? Penyakitnya sudah masuk ke dalam. Oke. Han itu dingin, berarti bukan sifat tapi kondisi. Di atas ini re dan han. Dingin misalnya makanan dingin, tubuh dingin, ya, cuaca dingin, ya. Oke, se
atau C atau defisiensi. C atau defisiensi ini sifatnya yin. Oke, berdasarkan pertimbangan sifat penyakit, yin yang itu ada si, se. Saya ulangi ya cara menyebutkannya. Mohon maaf kalau misalnya saya salah. Si, se, han, re, li, piao. Dibacanya pi, piao. Oke. Berdasarkan letak atau lokasi penyakit, piao dan li. Kalau piao itu ada di meridian. Nanti kita belajar meridian ada kemungkinan 3 hari ya, 3 malam. Karena panjang. Kalau sudah li itu masuk ke organ, ya. Terus berdasarkan pertimbangan suhu dan data objektif lainnya, re dan panas. Mengembang, menyusut itu beda lagi ya. Oke. Nah, mudah-mudahan materi yang sangat sederhana tentang yin yang ini bisa dipahami oleh teman-teman. 40 menit cukup sih untuk menerangkan yin dan yang, kecuali nanti using akan 2 kali pertemuan karena itu lumayan waktunya. Besok kita akan masuk ke chi dulu ya, energi dulu. Yang lebih mudah lah. Nanti yang agak sulit memahaminya saya taruh di belakang. Jadi nanti materi yang kayak using tidak masuk ke materi saya materi lakat dan katla ya. Tapi nanti masuknya kata dan lakat itu materi di level 4. Usingnya yang sangat sederhana yang bisa dipahamin dulu sama teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Besok ketemu lagi jam 8. Mohon maaf lahir batin. Sehat semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita diskusi besok. Kita akan diskusi di Telegram besok materi malam ini. Selamat istirahat. Besok selamat sahur lagi. Mudah-mudahan saum kita di tahun ini mendapatkan keberkahan, diampuni dosa-dosa. Dengan teman-teman belajar ini, Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah dicatat oleh Allah suatu kebaikan. Ya, sampai ketemu teman-teman. Salam untuk keluarga. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi. Wayaki teteh hatur nuhun. Iya.